Oke, mungkin kita mulai. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya, yang belum menyalakan kameranya, kemudian disiapkan juga ya catatannya, alat tulisnya, sembari nanti kita belajar dicatat juga materi hari ini. Gitu. Oke, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat belum PPT-nya di tempat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah mulai ya. Oke, mungkin saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1. Ini untuk kelas TPB 45 gitu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10, di mana pada pertemuan ke-10 ini materinya tentang termodinamika, ya, termodinamika 1 dan 2, dan juga teori kinetik gas gitu. Seperti biasa gitu, jadi pada kelas tutorial sebelumnya, kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng gitu ya. Permasalahannya nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan aja gitu, nggak usah ragu atau malu-malu untuk bertanya gitu ya, karena kita di sini belajar bareng-bareng gitu, belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Jadi nggak apa-apa kalau belum jelas ditanyakan aja. Kemudian kalau misalnya ada temannya nih yang udah paham terus ada yang belum jelas bisa bisa bantu untuk dijelaskan, itu juga nggak masalah gitu. Jadi diskusinya kita dua arah, nggak hanya dari saya, dari kalian juga gitu, untuk bisa berbicara gitu juga. Oke, kemudian selanjutnya disiapkan ya alat tulisnya, jadi sembari kita nanti menjelaskan gitu, dicatat materinya gitu ya, biar nanti di akhir semester itu apa ya, tidak memberatkan kita untuk menulis lagi nih materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kan tinggal kita review aja materi yang udah kita catat gitu sih. Oke, mungkin itu. Kemudian apa lagi ya? Ya, mungkin ini dulu ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soalnya untuk soal nomor 1. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini ya saya ingatkan lagi bahwa kita di sini bahas bareng-bareng gitu. Walaupun udah saya tulis nih bagaimana penyelesaiannya, itu kalian harus paham gitu. Kenapa sih penyelesaiannya seperti ini, sistematikanya seperti ini, gitu ya. Jadi benar-benar diperhatikan gitu bagaimana saya menjelaskan gitu bagaimana sistematika penyelesaiannya. Kenapa menggunakan persamaan ini gitu, rumus ini. Jadi nggak hanya sekadar nyatet, ya udah selesai, kumpul, ya udah gitu. Nggak dapet meaningnya nih dari belajar kita hari ini gitu. Jadi ubah mindsetnya, kita di sini mau belajar gitu ya. Nggak cuma sekadar hadir tanpa meaning gitu. Oke, gitu mungkin itu dulu. Kemudian untuk materi hari ini sebenarnya eh, nggak terlalu susah, cuman emang banyak rumusnya sih. Kalau kita udah pernah di kelas ya, di SMA juga, itu cuma banyak rumusnya, jadi kita harus tahu nih mana sih rumus yang akan kita gunakan gitu. Oke, coba kita langsung dulu ke soal nomor 1 ya. Kalau kita lihat di sini soal nomor 1 ya, ada sebuah cincin tembaga dengan massa M. Ini massa tembaga ya, 20 gram dengan dan suhu 0 derajat Celcius, memiliki diameter lingkar itu 2,54 cm gitu. Nah, kemudian ada bola aluminium dengan diameter D ini sama dengan 2,54508 cm dan suhu 100 derajat Celcius, diletakkan di atas cincin seperti pada gambar gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada bola ya, bolanya ini aluminium, kemudian cincin ini tembaga ini yang berwarna merah muda ini gitu. Nah, kemudian si cincin sama aluminium ini punya diameter, diketahui ya. Yang D kecil ini adalah diameter dari aluminiumnya, dan yang D besar ini diameter dari cincinnya gitu. Nah, kedua benda mencapai kesetimbangan termal tanpa ada panas yang keluar ke lingkungan gitu. Oke, ini ada dari soal keywordnya kesetimbangan termal. Nah, berapakah massa bola jika bola melewati cincin pada suhu kesetimbangan?
gitu. Yang ditanya adalah massa bolanya. Oke, di sini diketahui koefisien muai aluminium 2,3 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, dan koefisien muai dari tembaga, ya, tembaga itu kan Cu ya, sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius. Oke, kita sudah lihat analisa soalnya. Kemudian di sini coba kita tuliskan diketahui dari soalnya. Jadi dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya, gitu, untuk memudahkan kita mengerjakan soal yang kita kerjakan. Nah, di sini massa dari massa dari tembaga kita sepakati itu M besar ya. M besar itu sama dengan massa tembaga MCU sama dengan 20 gram. Kemudian diameter tembaga kita sepakati D besar ya. DCU sama dengan 2,54 cm. Kemudian suhu dari tembaga itu 0 derajat Celcius. Dan juga di sini diketahui diameter dari aluminium. Kita sepakati untuk yang aluminium D-nya itu kecil. Itu sama dengan 2,54508 cm. Kemudian suhu dari aluminium 100 derajat Celcius. Nah, koefisien muai itu alfa ya simbolnya. Alfa dari aluminium itu 2,3 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, dan koefisien muai tembaga itu sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Gitu. Oke, coba kita lihat pembahasan dari solusi soal nomor 1. Nah, di sini coba kita analisa dulu ya. Diameter cincin pada kesetimbangan itu nih, jadi diameter tembaga itu dikali 1 plus koefisien muai dari tembaga dikali suhunya. Gitu. Suhu akhirnya ya. Oke, kemudian kalau diameter bola pada keseimbangan, itu berarti ini diameter aluminium dikali 1 ditambah koefisien muai dari aluminium dikali suhu akhir dikurang suhu awalnya. Gitu. Nah, kemudian kalau diameter kedua itu benda sama pada keseimbangan, ya, kan tadi di soal diketahui ya, kedua benda itu mengalami keseimbangan. Berarti di sini diameter tembaga dikali 1 plus koefisien muai tembaga dikali suhu akhirnya itu sama dengan diameter bola pada keseimbangan. Gitu kan. Kalau bola kan aluminium ya tadi, kemudian cincinnya itu tembaga. Gitu. Oke. Kemudian, next. Nah, jadi di sini, ini persamaannya. Ini ya. Ini persamaan yang kita punya sekarang, diameter dari tembaga itu sama dengan diameter dari aluminiumnya pada keseimbangan. Itu. Nah, sekarang coba kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Diameter tembaga berapa? 2,54 cm. Kemudian dikali 1, kita masukkan koefisien muai dari tembaga 1,7 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, ini kita mau cari suhu akhirnya dulu nih, si TF-nya ini. Suhu final ya. Ini yang mau kita cari. Berarti ini kita tulis dulu TF. Kemudian sama dengan diameter aluminium itu 2,54508 cm dikali 1 ditambah dengan koefisien muai aluminium itu 2,3 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Oke, ini kita tulis TF, ini yang mau kita cari juga, minus T inisialnya, T awal dari aluminium. Tadi kan diketahui di soal 100 derajat Celcius. Gitu. Oke, kemudian, nah kalau udah kayak gini jangan bingung nih, walaupun banyak ya angkanya. Gitu. Coba kita lihat, hitung satu-satu. Gitu. Oke, dari yang ruas sebelah kiri dulu. Ini kali silang ya, berarti 2,54 kali 1, itu 2,54, ditambah 2,54 dikali 1,7, itu 4,318 kali 10 pangkat minus 5. Gitu. Centimeter per derajat Celcius TF. Sama dengan, nah ini juga sama, 2,54508 cm dikali 1 ya. Tetap hasilnya ini 2,54508 cm, ditambah sekarang yang 2,54508 dikali 2,3. Itu hasilnya 5,853684 kali 10 pangkat minus 5 cm per derajat Celcius. Nah, ini ikut ya, jadi TF minus 100 derajat Celcius karena dikali. Oke. Kemudian kita selesaikan yang mana dulu nih? Yang ini ya, yang perkalian ini. Nah, ini sambil diperhatikan ya, pointernya menunjuk kemana biar nggak bingung.
saya ngomongnya kemana dan menunjuknya ke mana gitu. Oke, di sini kita kalikan dulu 5,853684 dikali TF. Jadinya ini ya, 5,853684 kali 10 pangkat minus 5 cm per derajat Celcius TF. Kemudian minus ini 5,853684 kali 10 pangkat minus 5 dikali 100. Jadinya 585,3684 kali 10 pangkat minus 5 cm. Ini derajat Celciusnya habis ya. Oke, kemudian kalau sudah kita lihat nih, kita sudah punya ini, kita kelompokkan yang hanya konstanta dan juga angka yang dengan variabel TF-nya kita kelompokkan. Jadi kita kelompokkan yang hanya angka di ruas sebelah kiri ya, ada 2,54 cm, kemudian dikurang ini 2,54508 cm ya, ini pindah ruas jadi minus, kemudian ditambah dengan 585 kali 3684 kali 10 pangkat minus 5 cm. Yang ini nih, kita pindah ruas jadi positif. Nah, sama dengan, ruas yang sebelah kanan itu angka yang memiliki variabel TF. Gitu, jadi 5,853684 kali 10 pangkat minus 5 cm per derajat Celcius TF. Ini tetap di sini dikurang, yang ini pindah ruas, jadi minus 4,318 kali 10 pangkat minus 5 cm per derajat Celcius TF. Gitu. Oke. Kemudian, baru deh di sini bisa kita hitung ya. Nah, ini kalau dikurang hasilnya, karena ini sudah sama ya, kan notasi ohmnya, sama 10 pangkat minus 5, jadi boleh kita langsung kurangin. Hasilnya 1,535684 kali 10 pangkat minus 5 cm per derajat Celcius TF. Oke, kemudian yang ini nggak bisa langsung kita jumlahkan dulu, karena di sini ada notasi ohmnya nih. Jadi kita uraikan lagi ya. Ini itu sama dengan 0,005853,684 cm, kemudian kita tambahkan dengan 2,54508 dikurang 2,54. Nah, kita dapatkan hasilnya 0,00077368 cm. Oke, mungkin apa ya, ini tinggal matematisnya gitu. Kalau emang udah biasa untuk menghitung, ini mudah. Tapi pada apa ya kenyataannya, itu dari tugas-tugas yang tugas saya koreksi gitu ya, masih ada beberapa banyak gitu, nggak beberapa banyak mahasiswa tuh yang masih sepertinya masih belum terbiasa untuk tinggal menghitung matematisnya kayak gini gitu. Jadi masih ada beberapa yang belum benar gitu ya. Tapi hasilnya sama gitu. Padahal untuk perhitungnya belum benar gitu. Jadi catatannya adalah kalian coba diasah ya untuk proses perhitungannya gini. Ini matematisnya ini penting gitu. Jadi kan kalau kita bisa menghitungnya gitu, nanti hasil akhirnya juga udah pasti benar gitu. Ya, makanya di sini saya coba perlu jelasin pelan-pelan gitu ya di tahap matematisnya ini. Ternyata masih ada mahasiswa tuh yang masih belum terbiasa untuk menghitung yang seperti ini gitu. Yang angkanya mungkin banyak, kemudian bagaimana sih perhitungan yang benar itu seperti apa gitu ya. Jadi diperhatikan di sini gitu. Yang mungkin ada kelemahan untuk matematiknya gitu ya. Oke. Nah, kuncinya adalah sering berlatih aja, sering berlatih menghitung itu sebenarnya. Oke. Kemudian di sini kan kita mau cari TF. Berarti di sini TF sama dengan 0,00077368 cm dibagi 1,535684 kali 10 pangkat minus 5 ya. Cm per derajat Celcius. Gitu. Oke, ini cm-nya habis dibagi. Jadi tinggalnya per derajat Celcius gitu. Oh enggak, ini pernya hapus ya. Jadi tinggal derajat Celcius. Nah, ini satuannya tinggal derajat Celcius. Benar ya, suhu kan satuannya derajat Celcius di sini. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya,
Ini ya, 0,00077368 dibagi 1,5355684 itu 0,005038 kali 10 pangkat 5 gitu. Nah, ini boleh kita uraikan lagi jadi 50,38 derajat Celcius gitu ya. Jadi kita sudah dapat nih suhu akhirnya gitu. Nah, kalau sudah, next kita lanjut lagi di sini. Nah, pada kesetimbangan tadi kan dari soal diketahui ya, ada kesetimbangan berarti kalor tembaga itu sama dengan kalor pada aluminiumnya gitu. Nah, di sini kita masukkan kalor itu kan ini C, kalor jenis ya kalau nggak salah, dikali massa tembaga, kemudian dikali suhunya gitu. Oke, kemudian sama dengan C dari kalor aluminium itu dikali massa aluminium dikali suhunya TI minus TF gitu. Oke, kemudian eh, kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Di sini kalor jenis dari tembaga itu 386 Joule per kilogram Kelvin gitu. Kemudian massa dari tembaga itu 20 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Dan TF-nya kan yang udah kita cari ya, 50,38 derajat Celcius. Oke, sama dengan kita masukkan kalor jenis dari aluminium 900 Joule per kilogram Kelvin, kemudian ini massa aluminiumnya yang mau kita cari. Kemudian kita masukkan suhu awal dari aluminium itu 100 derajat Celcius dan suhu akhirnya itu 50,38 derajat Celcius gitu. Oke, kemudian ini kita kalikan semua ya. 386 dikali 20 kali 50,38 hasilnya 388 933,6 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, perhatikan di sini. Ini pentingnya menulis satuan nih. Biar kita dapat nih satuan akhirnya yang dipakai itu yang mana ya gitu. Ini kan ada Kelvin yang sebelahnya derajat Celcius gitu ya. Jadi Joule dikali derajat Celcius per Kelvin gitu. Kilogramnya habis karena sama-sama habis dibagi. Oke, sama dengan di sini ada 900 Joule per kilogram Kelvin dikali massa aluminium, kemudian 100 dikurang 50,38 derajat Celcius itu 49,62 derajat Celcius. Nah, ini kita kalikan 49,62 kali 944,658 Joule derajat Celcius per kilogram Kelvin dikali massa aluminium. Gitu ya. Jadi satuannya kita tuliskan juga. Kemudian di sini ini sama aja 388,9336 Joule derajat Celcius per Kelvin. Nah, kan kita mau cari massa aluminiumnya di sini. Di soal nomor 1 kan yang dicari massa aluminiumnya. Berarti di sini massa aluminium sama dengan 388,9336 Joule derajat Celcius per Kelvin dibagi 44,658 Joule derajat Celcius per kilogram Kelvin gitu. Nah, di sini kalau kita bagi, ini hasilnya 8,709. Nah, sesuai ya satuannya kilogram, massa itu satuannya kilogram. Tuh, kita sudah dapat nih. Joule-nya kan habis dibagi, derajat Celciusnya juga, kemudian Kelvinnya juga, sisanya tinggal satuan kilogram. Gitu. Itu ya, jadi dibiasakan untuk menuliskan satuannya juga nih ketika kita memasukkan nilai komponennya. Gitu, biar apa ya, kalau kita males ngapalin satuannya gitu, jadi tinggal tulis aja satunya. Nanti lama-lama kan kebiasaan untuk menulis itu lama-lama ingat sendiri gitu. Nih, kemudian di akhir itu jangan lupa dituliskan satuannya gitu ya, dan jangan sampai salah untuk menuliskan satuannya. Jadi diulik lagi nih besaran dan satuan yang ada di fisika gitu. Oke, ini untuk soal nomor 1. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Gimana untuk soal nomor 1 bisa? Bisa mengikuti nggak untuk soal nomor 1? Bisa, Kak. Yang lain gimana? Bisa? Bisa, Kak. Hmm. Oh ya, kemudian jangan lupa untuk aktif ya di sini. Kalau saya bertanya, itu nggak apa-apa dijawab aja gitu. Jadi kan biar saya tahu nih, oh kalian udah paham, udah bisa. Kalau misalnya belum belum paham atau belum bisa langsung ditanyakan aja gitu. Jangan jangan diam aja gitu ya. Kalau diam saya kan kurang tahu nih, udah paham atau belum gitu. Oke, untuk soal nomor 1, kalau sudah paham dan belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2 kalau gitu. Nah, nomor 2 di sini ya diperhatikan. Jadi emang kalau materi termodinamika ini banyak banget ya rumusnya. Kemudian kita harus bisa bedain gitu. Ada beberapa komponen-komponennya gitu kan. Kayak tadi misalnya ada tembaga, ada aluminium, kemudian ada titik didih, titik beku gitu ya. Jadi perlu diperhatikan di sini, perlu ketelitian gitu untuk materi termodinamika gitu. Oke. Dan harus tahu mana sih persamaan yang akan kita gunakan gitu ya. Nanti kita bahas di soal-soal selanjutnya nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 di sini. Etil alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius, titik beku minus 114 derajat Celcius, kemudian kalor penguapan itu 879 kilojoule per kilogram. Nah, kalor peleburan itu 109 kilojoule per kilogram, kemudian kalau spesifik 2,43 kilojoule per kilogram. Nah, berapa kalor yang harus dikeluarkan dari 0,51 kg gas etil alkohol dengan suhu 78 derajat Celcius hingga menjadi padatan pada minus 114 derajat Celcius. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ada kalor penguapan, kalor peleburan, dan juga kalor spesifik gitu ya. Jadi harus teliti nih di sini gitu macam-macamnya gitu ya. Oke, kita coba tuliskan dulu nih diketahui dari soalnya seperti biasa. Di sini ada titik didih, suhu titik didih itu sama dengan 78 derajat Celcius ya. Kemudian di titik bekunya itu minus 114 derajat Celcius. Nah, kalau kalor uap, kalor itu kita simbolkan Q besar. Jadi kalor uap sama dengan 879 kilojoule per kilogram. Kemudian kalor leburnya 109 kilojoule per kilogram, dan kalor spesifiknya itu sama dengan 6,43 kilojoule per kilogram. Dan di sini diketahui massa dari etil alkohol itu 0,51 kilogram. Oke. Nah, gimana nih untuk penyelesaiannya? Coba kita bahas penyelesaian solusi dari soal nomor 2. Sambil diperhatikan ya, kenapa sih kita menggunakan persamaan ini gitu. Diperhatikan dan pahami konsepnya. Nah, di sini kan kalau kita belajar nih tentang termodinamika itu ada beberapa fase ya. Jadi setiap fasenya itu kalor itu memiliki persamaan yang berbeda-beda gitu. Nah, itu ada gambar grafiknya, itu biasanya pasti dibahas di materi di kelas besar gitu. Jadi ini coba kita langsung ke penyelesaian contoh soalnya gitu. Nah, kita lihat kalau kalor pada fase gas ke cair ini persamaannya. Jadi kalor lebur dikali masanya gitu ya. Nah, kita masukkan kalor leburnya berapa tadi? 800 kalor uap ya, maaf, kalor uap itu 879 kilojoule per kilogram, kemudian dikali massa dari etil alkoholnya itu 0,51 kilogram. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya 448,29 kilojoule. Oke, ini tahap dari gas ke cair. Kemudian kalau kita lihat kalor untuk mendinginkan cairan sampai ke minus 114 derajat Celcius gitu. Ini ya rumusnya, jadi massa dikali kalor jenis dikali delta T, perubahan suhunya gitu. Massanya berapa? 0,51 kg.
Kemudian kalor jenisnya berapa? Kalor jenisnya 2,43 kilojoule per kilogram. Atau kalor spesifiknya, tadi kita sudah tulis di soalnya. Oke, kemudian delta T-nya. Delta T kan itu ya selisih. Berarti di sini 78 derajat Celcius minus suhu akhirnya itu minus suhu 78 derajat Celcius minus min 114 derajat Celcius. Berarti kita dapatkan delta T-nya 192 derajat Celcius. Nah, kemudian perhatikan di sini. Kalau di kalor itu suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kita konversi. Jadi derajat Celcius kita konversi ke Kelvin, jadi 192 ditambah 273 Kelvin itu sama dengan 465 Kelvin. Ini kita kali ya, 465 dikali 2,43 dikali 0,51. Hasilnya 576,27 kilojoule. Gitu. Kemudian next, kita lihat ke kalor fase cair, kalor fase dari cair ke padat. Nah, ini persamaannya. Jadi, kalor lebur, ya, kalor lebur dikali masanya, gitu, massa dari etil alkohol. Nah, kalor lebur itu kan 109 kilojoule per kilogram. Kemudian dikali masanya itu 0,51 kilogram. Ya, kalau kita kalikan hasilnya 55,59 kilojoule. Oke, kita sudah meninjau nih masing-masing kalornya dari masing-masing fase gitu ya, dari gas ke cair, kemudian ketika dia mendinginkan cairan sampai ke minus 114 derajat Celcius, kemudian dari cair ke padat gitu. Nah, sehingga dari soal nomor 2 ini kan berapa kalor yang harus dikeluarkan dari 0,51 kg dengan suhu 78 derajat Celcius menjadi padatan minus 114 derajat Celcius. Berarti total kalornya ya, total kalornya yang dikeluarkan yaitu penjumlahan dari ketiga kalor tadi. 448,29 kilojoule ditambah 576,27 kilojoule ditambah dengan 55,59 kilojoule. Nah, ini kita dapatkan kalau totalnya 1080,15 kilojoule. Gitu. Ini untuk soal nomor 2. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2. Itu ya, jadi ya cukup banyak sih persamaannya gitu. Jadi kita harus paham persamaan mana yang harus kita pakai atau kita gunakan untuk menyelesaikan dari soal yang kita kerjakan gitu. Oke. Bisa untuk soal nomor 2 ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, kalau yang lain gimana, bisa?